Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada sebuah informasi menggembirakan yang kita dapat dari Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto. Kita ketahui sebelumnya Pak Prabowo sebentar lagi memang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Kabar gembiranya adalah Pak Prabowo berjanji akan langsung menggas pengesahan RUU perampasan aset di momen satu hari pelantikan. Di momen itu juga dengan hari pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden. Jadi teman-teman, RUU perampasan aset ini memang telah terbengkalai sejak 14 tahun yang lalu. Bahkan pada 2022 ketika Presiden Joko Widodo memberikan surprise kepada DPR surat presiden untuk segera menindaklanjuti pengesahan RUU perampasan aset. Nyatanya RUU tersebut hingga 2024 tak kunjung dibahas oleh para anggota dewan kita. Tapi setelah Pak Prabowo menjadi presiden, akhirnya partai-partai koalisi fraksi pun langsung berembuk dan sepakat untuk langsung menggas pengesahan pembahasan RUU perampasan aset. Informasi ini tentu teman-teman kita dapat langsung dari fraksi Gerindra, tepatnya dari Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH yang mengatakan bahwa RUU perampasan aset akan segera diproses sesuai mekanismenya. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan perkataan atau pernyataan dari Ketua DPR RI kita Ibu Puan Maharani yang mengatakan bahwa DPR tak mempunyai cukup waktu untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi di eranya Pak Prabowo, teman-teman, di era Pak Prabowo, ini RUU perampasan aset menjadi salah satu undang-undang prioritas yang akan segera diselesaikan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Untuk informasi lebih detailnya teman-teman, mending kita dengarkan dulu ini pernyataan dari Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad yang menerangkan terkait jalannya pengesahan RUU perampasan aset di era Pak Prabowo nanti. Yuk teman-teman, simak dulu video selengkapnya. Melalui mekanisme yang ada akan memproses undang-undang yang masuk ke DPR sesuai dengan mekanisme termasuk undang-undang perampasan aset. Kami kan sudah sering dengar bahwa dibilang DPR itu menghambat undang-undang perampasan aset, padahal surprise-nya daftar isian masalahnya kan belum pernah dikirim ke DPR dan baru nyampe ke DPR. Nah, oleh karena itu kami akan ikuti mekanisme yang ada di DPR untuk melakukan proses-proses undang-undang apapun yang masuk di prolegnas sesuai dengan mekanisme yang ada. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa surpres RUU tentang perampasan aset tindak pidana telah diterima oleh DPR RI pada 4 Mei 2023. Zikri, Gaserto Denus, VR Parlemen, melaporkan. Ya teman-teman, barusan kita sudah mendapatkan satu cerca harapan baru di mana DPR kita kembali berkomitmen pada 2024 hingga 2029 akan kembali memfokuskan pembahasan RUU perampasan aset ini. Dan tentu teman-teman, Pak Prabowo pun diharap memberikan tekanan yang lebih besar lagi ketimbang yang telah diberikan oleh Pak Jokowi kepada DPR. Kita tahu teman-teman, Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang tegas. Bukan berarti Pak Jokowi tidak tegas, tapi background militer dari Pak Prabowo membuat Pak Prabowo lebih berani untuk menggebrak DPR, bahkan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin bagi kita ini cukup ekstrim. Kita tahu teman-teman, DPR pernah dibubarkan beberapa kali. Pertama ketika di era Soekarno, yang kedua di era Gus Dur, dan mungkin saja di era Pak Prabowo DPR juga bisa dibubarkan kalau misalnya memang dianggap tidak berjalan sesuai keinginan rakyat. Oke teman-teman, ini kita untuk melengkapi informasi kita hari ini. Kita juga telah mendapatkan salah satu informasi yang sangat bagus yang kita dapat dari NU Online di artikel yang berjudul Jelang Pelantikan DPR, Gen Z minta RUU perampasan aset segera disahkan dan serap aspirasi soal pendidikan. Kita bakal cek dulu teman-teman artikelnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI
periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 1 Oktober 2024 mendatang. Menjelang pelantikan DPR itu, kalangan muda yang termasuk dalam kategori generasi Z atau Gen Z meminta agar para wakil rakyat itu segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset, dan Gen Z juga meminta DPR agar dapat menyerap aspirasi masyarakat soal pendidikan. Aspirasi itu datang dari mahasiswa Universitas Indraprasta, PGRI Hardika Maulana Hasan. Ia menyebut bahwa RUU perampasan aset sudah semestinya segera disahkan karena efeknya adalah membuat jera pejabat yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. RUU perampasan aset buat penjabat korup itu penting buat membuktikan kalau ada keberpihakan ke rakyat dan perang lawan korupsi. Tapi kenapa itu masih belum disahkan? Itu pertanyaan besar, katanya kepada NU Online pada Kamis 26 September 2024 yang lalu. Senada, para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Unisia, Winnie Indriani juga mengatakan bahwa dalam pengesahan RUU perampasan aset perlu dilakukan secara terbuka dengan dialog yang mempertimbangkan konsep akademis yang matang. Jika begitu, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman pada setiap pembuatan undang-undang, utamanya RUU perampasan aset. Setiap kebijakan yang harus diambil harus transparan. Apa alasannya? Mengapa hal itu urgen? RUU yang penting segera disahkan. Sekali lagi, RUU perampasan aset katanya. Senada teman-teman, ini Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam opini yang ditulis oleh Zilmi Haridi menjelaskan RUU perampasan aset menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelamatkan keuangan negara. Secara sederhana, RUU perampasan aset bertujuan untuk menghadirkan cara dapat mengembalikan kerugian negara, recovery aset, sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan. RUU ini telah melewati perjalanan cukup panjang sejak 2010. Pada periode Prolegnas 2015-2019, RUU ini termasuk dalam legislasi nasional, tapi tidak pernah dibahas sama sekali karena tak masuk daftar prioritas RUU. Kemudian pada periode Prolegnas 2020 hingga 2024, RUU perampasan aset kembali dimasukkan dan pemerintah mengusulkan agar RUU dimasukkan dalam Prolegnas 2020. Sayangnya usulan itu tidak disetujui oleh DPR RI. Dan teman-teman, pada 2023 pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk memasukkan RUU perampasan aset dalam Prolegnas 2023. Menurut Zilmi, terjadi kendala besar. Pelaksanaan perampasan aset sendiri tidak lepas dari dua hal penting, yakni kurangnya politik hukum negara dan eksistensi aset yang berada di luar negeri. Teman-teman, kita telah membahas panjang lebar terkait RUU perampasan aset ini. Kronologisnya, gagalnya pembahasan RUU perampasan aset juga kita bahas juga, teman-teman. Kita simak dari artikel dari NU Online ini, di mana ternyata ini DPR sendirilah yang menolak. Kalau nggak salah di sini 2 kali ditolak masuk Prolegnas untuk periode 2015-2019, selanjutnya 2020-2024, dan baru setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surpres, DPR baru mau untuk memasukkannya ke Prolegnas 2023. Tapi ya mirisnya Prolegnas ini juga tidak selesai. Dan bahkan Ketua DPR RI kita, Ibu Puan Maharani, angkat tangan dan menyerahkan pembahasan RUU ini ke periode selanjutnya. Ya teman-teman, itu mungkin informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita tentu berdoa semoga RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan di era Pak Prabowo. Di 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo, kita bakal pantengin, kita bakal pantau bersama-sama apakah Pak Prabowo akan memenuhi janji-janji politiknya untuk memberantas korupsi atau malah kembali membiarkan RUU perampasan aset ini berdebu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.